Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjemput kematian? Detik-detik itu, yang kita sebut sakaratul maut. Bagi sebagian orang, ruh itu dicabut selembut helai rambut ditarik dari adonan. Namun bagi sebagian yang lain, ia terasa sakit, perih, dan amat sulit hingga harus ditarik paksa. Tahukah Anda, ada beberapa hal dalam hidup kita yang menjadi penyebab utama ruh sulit keluar? Inilah yang akan kita bahas tuntas. Bersiaplah untuk merenung, karena kematian akan datang tanpa diduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembahasan yang sangat penting ini, yuk bantu kami kembangkan channel ini. Jangan lupa like videonya, tinggalkan komen di bawah tentang pendapat Anda, subscribe bagi yang belum, dan yang terpenting aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif kami berikutnya. Terima kasih banyak. Inilah penyebab ruh sulit keluar saat sakaratul maut. Sahabat iman yang dirahmati Allah. Ketika ruh meninggalkan jasad, itulah momen paling krusial dan paling menyakitkan yang akan dialami setiap manusia. Namun, mengapa ada perbedaan signifikan dalam proses ini? Mengapa ada ruh yang mudah dan ada yang sulit? Mari kita telaah 3 penyebab utama yang menjadikan ruh begitu sulit untuk dicabut. 1. Terlalu cinta dan terikat pada dunia. Hubbud dunya. Sahabat, penyebab pertama dan yang seringkali menjadi akar dari semua kesulitan adalah hubbud dunya, atau terlalu cinta dan terikat pada dunia. Kita perlu memahami, mencintai dunia di sini bukan berarti kita dilarang mencari rezeki atau memiliki keluarga yang baik. Allah tidak melarang kita untuk menikmati karunia-Nya. Cinta dunia yang menjadi musibah adalah ketika kecintaan itu berlebihan dan melalaikan, hingga mengubah dunia dari sarana menuju akhirat, menjadi tujuan akhir itu sendiri. Bagi orang yang terperosok dalam hubbud dunya akut, hatinya telah sepenuhnya diisi oleh hitungan materi, kebanggaan jabatan, dan perlombaan dalam kemewahan. Mereka selalu merasa kurang, haus akan pujian, dan selalu membandingkan harta mereka dengan orang lain. Mereka sibuk menimbun dan mempertahankan kekayaan seolah-olah mereka akan hidup kekal abadi. Fokus hidupnya bergeser. Solat sering tergesa-gesa karena memikirkan deadline bisnis, sedekah terasa berat karena takut mengurangi aset, dan waktu untuk merenung dan beribadah terampas oleh kesibukan mengejar yang fana. Inilah bahayanya saat sakaratul maut tiba. Kematian adalah perpisahan, dan bagi orang-orang ini, perpisahan itu terasa seperti cabutan paksa yang sangat menyakitkan. Ruh mereka menolak untuk keluar, bukan karena takut kepada malaikat maut, melainkan karena terikat kuat pada segala yang ditinggalkannya di dunia. Harta, rumah mewah, kendaraan mahal, popularitas, bahkan anak-anak yang belum disiapkan bekal akhiratnya. Semua itu menjadi rantai spiritual yang mengikat ruh di dalam jasad. Proses pencabutan ruh bagi pecinta dunia diibaratkan seperti menarik besi panas dari wol basah. Ia akan merobek dan menyiksa. Rasa sakit fisik yang dialami bercampur dengan rasa sakit emosional dan spiritual yang dahsyat. Penyesalan karena menyadari dunia yang dicintai ternyata hanyalah tipuan sesaat, dan ketakutan menghadapi hisab karena bekal akhirat yang minim. Pada detik-detik itu, orang yang hubbud dunya sejati akan menyaksikan semua yang ia cintai, harta dan kekuasaan, tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun, dan ia harus pergi dengan tangan hampa, meninggalkan segala yang ia perjuangkan mati-matian. Kecintaan buta ini melahirkan penyakit lain yang disebut penyakit wan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Mereka takut mati karena takut kehilangan kesenangan duniawi yang mereka yakini sebagai satu-satunya kebahagiaan. Inilah yang membuat ruh mereka berontak saat dicabut, menyebabkan prosesnya menjadi panjang, sulit, dan penuh penderitaan. Maka, marilah kita jadikan dunia ini sebagai ladang amal, bukan sebagai berhala yang kita sembah. Lepaskanlah keterikatan hati pada yang fana, agar kelak ruh kita dapat kembali kepadanya dengan tenang dan lapang. 2. Kikir dan berat untuk bersedekah. Penyebab kedua yang membuat ruh terasa sangat sulit keluar adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu sifat kikir atau bakhil. Kikir bukan sekadar tidak mau bersedekah. Kikir adalah menahan harta pada saat ia seharusnya dikeluarkan, baik itu untuk zakat, sedekah, maupun memenuhi hak-hak orang lain. Hati orang yang kikir diselimuti ketakutan yang irasional terhadap kemiskinan. Meskipun memiliki harta melimpah, mereka selalu merasa kekurangan dan khawatir hartanya akan habis jika dibagi. Sifat ini mengubah fungsi utama harta dalam Islam,
yaitu sebagai amanah dan alat berbagi, menjadi alat penimbunan dan pemujaan diri. Orang yang kikir akan menunda-nunda zakat, mengabaikan kewajiban nafkah yang seharusnya, dan menutup mata terhadap penderitaan kerabat atau tetangga. Mereka rela melihat orang lain kesusahan asalkan kekayaan pribadinya tetap utuh, bahkan bertambah. Dampak dari kekikiran ini terhadap proses sakaratul maut adalah sangat nyata dan menyakitkan. Sepanjang hidupnya, ruh orang kikir telah mengikat dirinya pada harta benda yang ia kumpulkan. Ketika malaikat maut datang, ruh itu berjuang keras untuk tetap berada di dalam jasad, seolah-olah jasad tersebut adalah brankas berjalan yang menyimpan semua aset yang ia cintai. Dalam momen kritis tersebut, harta yang selama ini ia pelitkan justru menjadi beban dan penghalang terbesar. Bayangkan sebuah rantai yang terbuat dari emas panas. Setiap keping harta yang tidak dizakatkan atau disedekahkan akan terasa seperti ikatan yang menjerat ruh, membuat setiap tarikan malaikat maut menimbulkan rasa sakit yang berlipat ganda. Ini adalah manifestasi dari penyesalan spiritual yang mendalam, karena ia melihat semua hartanya akan segera berpindah tangan, tanpa ia bawa sepeser pun sebagai bekal akhirat. Kekikiran tidak hanya merugikan orang lain, ia merusak jiwa pelakunya sendiri. Ia menghilangkan keberkahan harta dan jiwa, menjauhkan pelakunya dari rahmat dan kasih sayang Allah, serta mengeraskan hati hingga sulit menerima nasihat. Seseorang yang kikir dijanjikan kehancuran rezeki dan dijauhkan dari surga. Oleh karena itu, bagi orang kikir, proses pencabutan ruh seringkali penuh dengan pergolakan dan kepayahan. Ruh harus dipaksa berpisah dari jasad dan harta yang menjadi pusat kehidupannya. Kontras dengan orang yang dermawan, yang ruhnya ringan melayang karena hartanya telah didahulukan sebagai investasi di sisi Allah, ruh orang kikir ditarik dengan penderitaan yang tak terlukiskan. Ini adalah harga mahal dari keengganan berbagi, dan peringatan keras bagi kita semua untuk selalu melonggarkan genggaman tangan terhadap harta fana. 3. Melakukan dosa besar yang belum dipertobati. Sahabat yang dimuliakan Allah, penyebab ketiga yang paling sering menjadi alasan ruh begitu sulit dan berat untuk keluar saat sakaratul maut, adalah melakukan dosa-dosa besar yang belum sempat dipertobati dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Ini adalah beban spiritual paling berat yang dibawa seseorang menjelang pertemuannya dengan Sang Pencipta. Dosa besar di sini mencakup segala tindakan yang memiliki ancaman siksa neraka yang jelas, seperti syirik, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, makan harta riba atau anak yatim, melakukan perzinaan, meninggalkan sholat dengan sengaja, memutus tali silaturahim, hingga menumpahkan darah tanpa hak. Dosa-dosa ini bukan sekadar noda. Ia adalah penyakit mematikan bagi hati dan ruh. Bagi orang yang terbiasa hidup dalam maksiat besar dan menunda-nunda taubat, kematian bukanlah gerbang menuju kedamaian, melainkan gerbang menuju kengerian yang sesungguhnya. Ketika malaikat maut dan malaikat penyiksa datang menjemput, ruhnya akan diliputi oleh rasa ketakutan, kegelisahan, dan penyesalan yang tak terhingga. Ruh itu mengetahui dan merasakan bahwa di balik perpisahan ini, ia tidak akan disambut dengan keindahan surga, melainkan dihadapkan pada pertanyaan, hisab, dan konsekuensi atas segala kejahatan yang telah ia lakukan semasa hidup. Dosa-dosa yang selama ini dianggap sepele dan ditumpuk-tumpuk ini menjadi dinding tebal yang menghalangi ruh untuk lepas dengan mudah dari jasad. Proses pencabutan ruh bagi pelaku dosa besar digambarkan sebagai proses yang sangat kasar dan menyakitkan, seolah-olah ruh itu dicabut dari setiap urat nadi dan pori-pori kulit dengan paksa, berlawanan dengan kehendaknya. Perasaan takut yang luar biasa membuat ruh memberontak dan bersembunyi di bagian terdalam jasad, karena ia berusaha menunda pertemuan dengan takdir buruk yang menanti di alam barzah. Penyesalan yang datang pada saat ini adalah penyesalan yang tidak lagi berguna. Di saat-saat terakhir itu, si pelaku dosa baru menyadari betapa sia-sianya kehidupan yang ia habiskan untuk mengejar hawa nafsu dan melanggar batasan-batasan Tuhan. Ia akan menyaksikan sendiri bagaimana perbuatannya menjadi pemberat yang luar biasa bagi ruhnya. Setiap kezaliman terhadap sesama, setiap hak Allah yang diabaikan, semua itu seolah-olah mengikat kuat ruhnya pada jasad, menjadikan proses kematian berlangsung lama dan penuh siksaan sebelum ruh benar-benar terlepas. Oleh karena itu, poin ini adalah pengingat paling mendesak bagi kita semua. Jangan pernah menunda taubat. Taubat yang sesungguhnya adalah menyesali perbuatan, berhenti melakukannya saat ini juga, dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa depan. Bersegeralah membersihkan diri dari dosa-dosa besar, terutama yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Jika ada dosa yang belum diselesaikan, misalnya hutang, atau menzalimi orang lain, segeralah diselesaikan.
Karena dengan hati yang bersih dari beban dosa, insya Allah, ruh kita akan dijemput dengan lembut, dan kita akan disambut dengan ketenangan menuju kehidupan yang abadi. Sahabat semua, mari kita jadikan renungan ini sebagai pengingat terbaik. Sebelum datangnya kematian yang tanpa permisi, mari kita bersihkan hati dari cinta dunia yang melalaikan, longgarkan tangan untuk berbagi, dan segera bertaubat atas segala hilaf. Agar kelak, ruh kita dicabut dengan mudah dan damai. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kepada teman-teman dan keluarga Anda agar pahala jariah terus mengalir. Sebelum saya tutup, mari kita aminkan doa ini bersama-sama. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, lunasi segala hutang piutang kami. Dan bagi sahabat-sahabat kami yang hingga detik ini belum dipertemukan jodohnya, ya Allah, dengan rahmat-Mu, segera pertemukanlah mereka dengan pasangan terbaik yang akan menjadi penyejuk mata dan penyempurna ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.